kita melaksanakan ibadah puasa mendapatkan harapan besar takwa, Allah SWT menggiring kita agar mendapatkan harapan besar yang lain, yaitu orang yang pandai bersyukur. Ayat Al-Quran tadi mengisyaratkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yaitu pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu satu karunia yang luar biasa dengan diturunnya Quran. Kalau kita tidak ketemu Quran, kita dalam keadaan gelap. Kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Tidak bisa membedakan mana yang zulumat, mana yang nur. Tidak bisa membedakan akhirat, mana itu akhirat, apa itu jin, apa itu setan, siapa itu rasul, dan banyak ilmu-ilmu kehidupan yang tidak mungkin kita dapatkan semata-mata kita melakukan kajian ilmiah. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Ini kita syukuri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi wa bayyinatin minal huda. Dan tidak hanya huda tetapi detailisasi penjelasan dari setiap hidayah itu. Hudal linnas wa bayyinatin wal furqan, dan yang membedakan antara hak dan batil, membedakan antara iman dan kafir, dan membedakan antara yang khabithah, yang thayyibah, yang tidak baik dan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu barang siapa menyaksikan di bulan Ramadan maka hendaklah puasa. Faman syahida minkum syahra faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat yang memberikan prosedur puasa yang sedemikian rupa, yang ringan, yang bisa dikerjakan. Dan sampai pada detik terakhir, sempurnakanlah puasa itu agar kamu semua la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah hakikat dari syukur itu? Hakikat dari syukur adalah ziyadatu ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah SWT. Kalau saya punya baju ini saya pakai, saya untuk ibadah, saya untuk ceramah, untuk tabligh, untuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan, ini tandanya bersyukur. Kita punya rumah, seluruh aset rumah itu, seluruh benda-benda rumah itu harus diyakinkan. Harus diyakinkan bahwa benda-benda rumah itu memberikan manfaat kepada kebajikan. Ini namanya syukur, ziyadah ta'ah, yang disimbolkan dengan ada syukuran, kita makan-makan. Tetapi secara sederhana, ucapan yang paling sederhana dalam syukur adalah Alhamdulillah. Tapi substansi dari syukur adalah ziyadah ta'ah, bertambahnya ta'ah kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu nanti setelah walitukmilul iddata, sempurnanya bulan kita kerjakan, walitukabbirullaha, dan bertakbir kepada Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, terhadap petunjuk dari Allah, la'allakum tashkurun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, harapan besar yang terakhir yang disyaratkan oleh Allah SWT di dalam rangkaian ayat-ayat puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Dalam ayat itu dikatakan oleh Allah SWT, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka ibadi, kalau bertanya kepadamu ibadi tentang hamba-hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Fastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah kamu istijabah melaksanakan perintah-perintah, wal yu'minu, dan dengan syarat iman. Fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar kamu menjadi orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini lebih-lebih di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita disuruh banyak berdoa. Baik di awal pekerjaan, di tengah pekerjaan, di akhir pekerjaan. Apalagi di bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Apa hikmah dari berdoa ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa doa adalah inti dari ibadah. Sedangkan ibadah adalah misi utama kita diciptakan oleh Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah dari doa adalah agar manusia senantiasa menghadapi optimisme di dalam menghadapi problem-problem yang hadapi. Kalau kita cermati, maka dengan doa ini Allah SWT memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Anugerah berupa istri yang soleh, berupa kehidupan yang baik, berupa keimanan, berupa keluarga yang baik,
berupa pekerjaan, berupa rezeki, berupa kesehatan. Anugerah-anugerah ini mau hibah anugerah Allah SWT ini sangat luar biasa, tidak sebanding jika kita bandingkan dengan ikhtiar kita. Sungguh, subhanallah. Betapapun ikhtiar kita luar biasa, kalau Allah tidak memberikan karunia, maka kita tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan karunia ini tidak semata-mata dengan ikhtiar, tapi di backup, diminta kepada Allah SWT dengan doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa juga memberikan pelajaran kepada kita. Banyak fakta-fakta, banyak situasi-situasi yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh akal dan pikiran manusia. Terutama berupa musibah-musibah, berupa hal yang tidak kita jangkai. Apakah musibah ekonomi, apakah musibah penyakit, apakah musibah banjir. Keadaan-keadaan yang tidak bisa kita pastikan. Keadaan-keadaan yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi. Apa yang terjadi besok pagi, apa yang terjadi kita 2 tahun lagi, apa yang terjadi 40 tahun lagi, apa yang terjadi dan seterusnya. Sesuatu yang gaib, yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh akal manusia. Disitulah peranan doa kita kepada Allah SWT, supaya apa yang terjadi, yang menimpa kepada kita dalam keadaan hal-hal yang baik. Kalau kita perhatikan doa-doa kita kepada Allah SWT, ma'asal muslim rahimahullah, ada doa-doa yang sifatnya deklaratif. Deklaratif pernyataan memuji, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ada doa-doa yang tekstualnya, redaksinya langsung minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedua-duanya memberikan pelajaran kepada kita. Kepada manusia pun kalau kita minta kepada seseorang, kadang-kadang kita tidak minta terus terang, tapi dengan memuji. Anda orang yang baik, Anda orang dermawan, Anda orang soleh. Dengan pujian-pujian, orang itu memberikan kebaikan kepada kita. Terkadang dengan terus terang. Kita, Pak, Bu, Bapak, mohon saya dengan hormat lagi sangat, saya minta dibantu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah doa. Betapa pentingnya doa kita kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin simpulkan bahwa harapan besar yang kita inginkan dalam ibadah puasa dengan sarang-sarangnya ini adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allakum yarsyudun. Maka indikator keberhasilan kita pada menjalankan ibadah puasa ini adalah nanti setelah kita bersamaan dengan sekarang ini dan nanti berangsur-angsur ketakwaan kita sampai pada tingkat puncak. Rasa syukur kita sampai pada tingkat puncak. Kecerdasan kita sampai pada tingkat puncak. La'allakum yattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun, orang-orang cerdas. Cerdas bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara moral dan cerdas secara emosional. Insya Allah dengan mendapatkan puncak-puncak ketakwaan, puncak-puncak rasa syukur, tashkurun, dan puncak-puncak kecerdasan ini, insya Allah kita akan dihantarkan oleh Allah SWT pada kehidupan yang mulia, kehidupan kemuliaan di akhirat terutama, dan insya Allah kehidupan kemuliaan di akhirat itu yang kita kejar. Insya Allah Allah juga akan berikan kemuliaan kehidupan di dunia yang dekat ini. Insya Allah sekali lagi mudah-mudahan mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.